lihat senyumannya. Inilah senyuman terindah setelah status beliau berubah. Semoga senyuman ini akan menjadi senyuman yang bertahan melewati berbagai macam musim. Amin insyaallah. Tentunya kepada keluarga Pak Satar, keluarga Bapak Moyono, kepada Bapak Menteri dan kepada Bapak Panglima yang semoga diberkahi, dan kepada semua para tamu, semoga kehadiran kita pada prosesi akad ijab qabul pada kesempatan siang kali ini melapisi keberkahan, menambah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada Ananda Kandias Teguh Prakoso yang semoga senantiasa digembirakan hatinya dan diliputi dengan kesyukuran. Kepada Adinda Siti Sarah As-Sattar yang juga sedang berbunga-bunga hati dan jiwanya telah mendapatkan tambatan hati. Karena sesungguhnya laki-laki yang ada di sampingmu ini bukan laki-laki biasa. Mungkin di mata dunia dia laki-laki biasa, tapi dalam kehidupanmu maka dia adalah laki-laki istimewa. Sesungguhnya nama dia telah ditorehkan 50 pun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi akan bersanding dengan nama seorang Sarah. Mungkin Sarah bagi dunia wanita biasa, tetapi sesungguhnya Sarah bagi Mas Dias ini bukan wanita biasa. Dialah wanita yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah tuliskan namanya dan bersanding dengan namamu pada kesempatan hari ini dalam bentuk ijab qabul. Semoga apa yang telah dilalui di dalam ijab qabul akan menurunkan keberkahan, karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dalam kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Ananda Dias dan kepada Dinda Sarah, sesungguhnya pernikahan itu merupakan salah satu syariat yang istimewa. Istimewanya syariat pernikahan itu karena pernikahan bukan hanya bertahan di dunia, tetapi syariat pernikahan itu berlangsung sampai kelak dalam kehidupan kita di surga. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia dan sudah menghadapi negeri keabadian, sholat tidak ada, tawaf tidak ada, haji tidak ada, tetapi syariat pernikahan itu masih ada untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan itu bukan syariat biasa. Dia syariat yang berlangsung dalam kehidupan dunia dan akan berlangsung dalam kehidupan di akhirat. Kita mendapati Asiyah binti Muzahim, suaminya masuk neraka, tetapi ketika beliau nanti menjadi salah satu wanita penduduk surga, beliau tidak sendirian. Beliau akan nikah di gedung surga Firdaus, dan laki-laki yang padan imannya dengan beliau itu adalah Rasulullah. Maryam bintu Imran tidak mendapatkan jodoh di dunia, tapi nanti ketika beliau di surga, beliau akan menikah. Dan siapa laki-laki yang sepadan dengan imannya Ibunda Maryam? Sebagian besar para ulama mengatakan itu adalah Rasulullah, untuk menunjukkan kepada kita pernikahan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang ijab qabulnya diucapkan tidak sampai 1 menit, tapi komitmen, kewajiban, dan konsekuensinya itu menembus pada negeri keabadian ketika kita semuanya dikumpulkan dalam kehidupan di akhir. Untuk menunjukkan kepada kita nikah itu teramat istimewa di hadapan Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami Rasulullah itu tidak diwafatkan di atas Masjidil Haram. Rasulullah itu tidak wafat di dalam Masjid Nabawi. Nabi juga tidak wafat ketika dalam perang Badar. Nabi juga tidak meninggal ketika di dalam perang Uhud. Tapi yang istimewa, Nabi itu meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang beliau cintai. Beliau tidur di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Tidak ada wanita yang beliau rindukan ketika beliau akan menghadapi perjalanan akhirat kecuali yang dirindukan adalah Ibunda Aisyah. Untuk menunjukkan kepada kita sebesar itulah kekuatan dan energi yang diberikan di dalam pernikahan, sampai ketika kita nanti meninggal dunia, tidak ada orang yang paling kita ingin lihat terakhir kalinya dalam kehidupan di dunia kecuali adalah pasangan kita yang Allah pertemukan di dalam pernikahan. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata, Nabi Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Ketika Nabi Adam menyusuri jalan-jalan ke surga, terasa ada yang sepi ketika beliau belum berjumpa dengan Hawa. Beliau menikmati tebingnya surga, beliau menikmati gunungnya surga, dan beliau menikmati fasilitas surga. Tetapi ada ketenangan yang belum beliau dapatkan. Sampai Allah yang Maha Tahu mengerti apa yang dibutuhkan oleh Adam. Ketika Nabi Adam tidur siang, diambil tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa.
Disitulah tersenyum seorang Nabi Adam ketika bertemu dengan Hawa, menunjukkan kepada kita puncaknya segala ketenangan itu ketika kita telah mendapatkan jodoh yang digoreskan namanya oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya di dalam pernikahan membentuk arti keluarga. Dan ketika kita sudah berada di dalam ikatan keluarga, tidak ada ikatan memori yang tidak akan bisa terhapus kecuali ikatan kita bersama keluarga kita. Saya kaget sekali pernah membaca sebuah hadis dalam riwayat Bara bin Azib, bahwasanya manusia ketika pertama kali mereka bermalam di malam kuburan, maka ketika mereka sudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dibukakan pintu surga antara dirinya dengan surga, didatangkan kepadanya orang yang rupawan, tapi ternyata penghuni di alam barzakh. Mereka berteriak, teriakannya adalah, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbu, tolong segerakan kiamat supaya aku berjumpa kembali dengan keluargaku. Kalau yang meninggal suami, yang dirindukan istrinya. Kalau yang meninggal istri, yang dirindukan adalah suaminya. Kalau yang meninggal orang tua, yang dirindukan itu adalah anak. Menunjukkan kepada kita, memang ijab qabul itu hanya 1 menit, tapi memori yang tercipta ketika orang sudah mengikrarkan ijab qabulnya, ikatan memori itu sampai guncangan kematian pun tidak akan pernah mampu menghapuskan apa yang telah dilewati manusia ketika telah memiliki sebuah arti keluarga. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya pernikahan itu merupakan perkara besar. Di situ ada ketenangan, di situ ada janji rahmat, di situ ada mawaddah, dan di situ ada banyak keberkahan yang Allah tidak pernah berikan kepada mereka yang tidak menyempurnakan kehidupan keluarga mereka. Dan itulah cara terbaik, jalan pintas untuk meraih rahmatnya Allah. Salah satunya didapatkan ketika kita menikah di dalam naungan keluarga, karena semua pahala akan diberikan oleh Allah semenjak kita memiliki keluarga itu. Tapi di sisi yang lain, Ananda Dias dan Ananda Sarah, kita harus mengetahui bahwasanya pernikahan di satu sisi begitu megah dan sakral di hadapan Allah. Di sisi yang lain kita juga harus paham, kadang-kadang pernikahan itu kita harus siap dengan segala macam ujiannya. Karena terkadang pernikahan itu sebagaimana bunga mawar, jangan hanya kagum dengan indahnya tetapi luka dengan durinya. Kadang-kadang pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut, kadang-kadang kita kagum dengan indahnya permukaan air laut ketika memantulkan warna langit, tetapi kita lupa dengan caranya. Karena sesungguhnya pernikahan itu juga merupakan bagian dari perkara yang dibenci oleh setan. Makanya berapa banyak orang di dalam pernikahan mereka bertemu karena Allah tetapi berpisah karena setan. Maka inilah yang menjadikan kita memahami pernikahan ini butuh ilmu supaya membebaskan kita dari banyak blind spot ketika kita melewati banyak sisi gelap di dalam kehidupan kita menikah. Karena sesungguhnya pernikahan bukan hanya sekedar kita dan perasaan kita, tapi pernikahan itu melibatkan banyak perkara di dalam kehidupan. Kalau kita tidak berhati-hati, maka sesungguhnya terkadang kita akan terluka dengan dirinya. Mas Dias dan Ananda Sarah, ada yang menikah 5 tahun belum tentu selamat pada 10 tahun berikutnya. Ada yang menikah sudah 10 tahun belum tentu dia selamat pada 15 tahun berikutnya. Bahkan ada yang menikah 30 tahun belum tentu dia selamat pada 35 tahun berikutnya. Kenapa? Fitnah itu bisa datang dari mana saja.